ceritakan tentang polemik ini terjadi awalnya itu di tahun berapa sampai akhirnya sadar dengan lagu ini tuh telah digunakan oleh Vidi hampir 16 tahun. Singkat padat jelas. Sebenarnya kan baru ada yang sebenarnya saya cuma nemu apa ya? Tadinya kan jadi ada viral lagi sebenarnya kan. Kalau itu siapa? Sama dia berdua tuh kan. Ada ini kan. Jadi kemana-mana tuh. Saya cuma pengen tahu aja sebenarnya apa sih yang dikerjain gitu. Itu aja sebenarnya. Itu kan 2000 berapa? 2024 kan? 2023 ya? Sama Daniel. Jadi saya juga tahu kan 20 tahun yang lalu kan ada acara RTI ya, ulang tahun itu kan. Saya pernah lihat apa gitu. Terus buat saya sih jadi pengen tahu sebenarnya ngapain aja itu loh. Makanya saya bilang tadi saya cerita tuh ketemu sama satu agensi itu. Sebenarnya itu aja. Setelah sekian tahun, 16 tahun ya, 16 tahun, kurang lebih 16 tahun ya Pak, hampir 16 tahun ketika lagu Nuansa Bening itu digunakan, dipakai konser di mana-mana oleh Vidi gitu. Bapak, abang sendiri pada saat itu sadarnya tuh pada saat apa gitu, tahu ini lagu gue gitu tanpa izin dipakai gitu. Oh, kalau bilang tanpa izin tuh nggak tahu. Kan sebenarnya tadi izin. Tadi kan ada ininya. Ada bilang tadi kan dari 2008 tadi memang ada di sini orang ada kan. Ada. Sampai yang apa namanya LBT itu habis itu kan hilang, nggak ada laporan, nggak ada apa, nggak jelas pokoknya. Terus sebenarnya itu aja. Rasanya masih diemin aja kan. Kenapa Pak didiamin aja ketika pada saat itu? Sebenarnya bukan persoalan diemin. Sebenarnya pengguna itu tahun 2014 harus tahu dari mana. Ya kan? Bukan kita yang dia mesti tahu. Karena musik aja datang ke tempat saya, kirimin apa namanya lawyernya untuk menanyakan mau benar apa enggak. Ini kan enggak, terus aja, ya kan? Musik ini kan yang mesti tahu. Ya kan? Mungkin jangan nanya sama saya, musik dia juga musik gitu. Tapi kan kita masih tunggu, kan masih ada waktu sebenarnya. Undang-undang 2014 tuh sampai 2 tahun kemudian masih ditanyain kan, ya. Proses menunggu, ketika proses menunggu, nggak nunggu ya, ketika akhirnya Vidi itu sadar gitu dengan dia dengan maraknya hak cipta ini sendiri datang ke rumah Bang Kenan tuh kapan sih tepatnya? Kalau nggak salah bulan Juli kayaknya 2024 sebenarnya sebelum puasa kalau nggak salah. Itu Vidi manajemen apa bapaknya juga datang? Datang semua. Datang semua. 2 kali ya. Tadi kan sempat ketika di preskon Bang Kenan mengatakan mereka nggak membahas satupun. Ya, apa ya? Kan sebenarnya kan udah ketemu yang dia bawa 50 juta itu kan. Kan saya udah kasih tahu sama manajemennya gitu. Terus saya kasih tahu nih persoalannya kan. Gini segala macam. Ya. Terus dia mau datang. Dia lalu hari kis. Ibunya malah datang. Lu datang. Ya, tapi kan masa saya buka ini, tapi kan udah tahu kan begitu. Ya udah dong gimana bilangnya sama keluarganya. Ya kan itu nggak diem aja. Ya udah, pulang biasa aja. Terus saya bilang ada orang ini belum selesai. Yang diomongin nggak ada. Cuma ngomong saya hai doang yang karena nggak pernah ketemu kan gitu sebenarnya. Ya kita sih terima aja kan gini kan. Saya nggak bahas yang gitunya. Sama sekali ya Pak pembahasan apapun itu baru setelah ada laporan itu yang sebenarnya jadi masalah. Nah, laporan itu dicek sama anak-anak yang tahu tentang masalah ini. Bang Kenan, ini kan sampai akhirnya anak yang di Australia juga ikut turun gitu dengan akhirnya mungkin kekesalan sebagai anak. Ada seseorang penyanyi yang dulu bukan siapa-siapa ketika dia menyanyikan membawakan lagu Nuansa Bening ini jadi tenar gitu. Anak yang ada di Mas Daryl tadi juga gemes mungkin bisa dibilang gitu kekesalan mereka. Sampai sebegitunya anak memang om yang udah bantu dia begitu nggak seneng gitu orang tuanya diperlakukan seperti ini. Itu juga
dia tuh sebenarnya katanya dia juga suka nyanyi soalnya. Kalau dia juga saling nggak nyanyi ya. Tapi hati dia akan segala macam itu pada ini itu itulah rasa itu yang mungkin jadi dia sebel ya. Dan ternyata sebelumnya juga sebel. Sebelum beberapa kali ya. Jadi gimana sih laporan yang saya kasih dia itu kan saya yang suruh pelajaran dia, saya nggak ikut keluar katanya kalau nanya ini gimana gini. Laporan kedua hal yang sama ganti udah beda. Jadi yang nemuin tentang dia repot dia yang nemuin. Berarti kan ada pertemuan kedua ya Bang Kenan. Pertemuan kedua itu ngebahas apa Bang? Yang kedua itu memang ya lucu sebenarnya kalau tadi itu karena ada satu hal yang sebenarnya menjadi ini buat saya. Jadi kan di situ Arikes bilang kamu kalau nyanyi mending lah kasih tahu dong boy yang bikin lagu Om Minat ngapain dia ngomong gitu tahu gitu dan dia pernah tahu dia nggak pernah pikirin gitu jadi ternyata bahkan di beberapa podcast itu yang dia tidak pernah mengatakan itu lagu saya ada yang menjadi ini kan sekarang udah harus dikasih tahu kan sebenarnya kan karena sebagai hak berita itu harus dikasih tahu bahwa ini punya beritanya sih ini itulah. Ketika akhirnya Vidi datang untuk kedua kali, itu Vidinya ikut lagi nggak Bang? Datang. Itu beberapa kali pertemuan sama anak-anak kan kasih tahu nih sebenarnya kesalahannya ini loh. Bagaimana kalau kayak gitu? Kita nggak pernah. Bang, ketika akhirnya Vidi sudah 2 kali datang gitu Bang, dan sudah akhirnya digugat, ada nggak Bang etikat baik dia akhirnya betul-betul langsung menelpon Abang sampai detik ini, ada nggak? Saya kembali gini sekarang. Saya balik gini. Sekarang sudah 16 tahun ngapain aja dia? Nggak pernah ngomong apa-apa, nggak pernah say hi, apa tuh? Event ya jangan event ulang tahun ya. Lebaran 2 juta sedunia. Kasih apa tuh? Surat lebaran apa? Ya, sama sekali nggak ada. Itu kan apa? Itu kan etika. Etika moral yang nggak boleh ada. Saya bilang Vidi tidak melakukan itu ya Bang ya? Enggak. Ya buat saya sih ya malu anak sekarang. Tapi kan nggak bisa berlaku seperti gitu dan buat dia kan sinyal ada. Jadi etikanya ada menurut saya. Bang, kalau bisa dibilang ketika akhirnya Vidi itu nggak akan jadi artis besar kalau lo nggak jadi. Oh, saya nggak mau. Bukan saya. Tapi Bang, ini kan permasalahannya adalah seorang punya karya cipta, seorang yang punya kreativitas. Ketika seorang penyanyi kulon dulu kah yang harus memang dia ketuk pintunya untuk meminta lagu Itu itu? sih dilakuin memang nggak sama bapaknya ya. Saya betul-betul sama bapaknya. Ya oke lah. Itu satu. Itu kedua juga yang sebenarnya juga ketimbangan tadi tuh. Anak saya yang tanya ini dia kan tanya sebenarnya kontraknya bagaimana? Dia bilang saya kontrak Rikis. Tapi dia kan nggak sama dia. Itu kontraknya CD. Ada CD yang kayak gitu kan. Tapi kenapa berpindah? Kalau bisa gitu, ya. Jadi pindah jadi ke tempat lain. Tadi dulu ke Suarati, pindah lagi. Baru masih ada lagi tuh mau lulus tuh. Dan saya tahu, ini tanda tangan siapa? Sekarang Didi. Nah sekarang Didi apa nih tanda tangan itu sebenarnya? Ya, Bang, yang akhirnya dibikin kekesalan dan akhirnya memuncaklah ini tercuat, itu benar nggak sih Bang kalau di situ mencantumkan penciptanya itu VA Record gitu ya Bang? Itu salah satu kesalahannya dia. Mana? Cabut dulu. Mana lah? Mana? Bisa dibilang itu adalah salah satu. So, sorry, saya nggak sebel pada sesuatu kayak gitu. Saya nggak suka itu adalah sekarang dia udah tahu tuh soal
tahu nggak sih kalau soal 2014 itu gitu. Itu dibacain, segala macam gitu. Coba ngerti dulu kayak gitu. Juga bisa mati dikit, jangan direkam, matiin dulu. Bang, tapi ketika akhirnya si Vidi merasakan tadi yang Abang bilang, Abang tuh ada himbauan gak sih? Ya jangan gitulah gitu, paling tidak kelunun, paling tidak. Oh, saya nggak mau. Terus tadi aja kalau saya orang. Saya cuman apa namanya kembali kepada yang dia harus kerjain apa dan yang dia dapat itu apa. Yang sekarang menandatangani kontrak tanpa ada license itu akibatnya apa sebenarnya? Kecewa Bang dengan ini semua Bang? Kesian dia aja Pak. Kesian dia. Saya sih kalau apa-apa ya kalau saya nggak dapat dari dia. Ya kan? Tapi kan lagu ini membuming gitu Bang. Ketika lagu ini membuming, dinyanyikan oleh Vidi, dinyanyikan juga kalau dari penyanyi yang lain. Tapi si Vidi sudah sampai akhirnya hampir 308 nyanyi ataupun konser. Dan akhirnya yang digugat hanya 31 tadi gitu kan ya Bang. Nah dari itu kan jauh jomplang banget Bang. Abang sendiri nyaman gak dengan semua ini? Yang penting saya bicara untuk buat saya. Saya tuh mau mengajak bahwa hak pencipta tuh ada yang selama ini diinjak-injak. Saya sih alhamdulillah masih ada tempat yang lain. Tapi kalau yang sekarang yang sebagai pencipta kita tahu itu berapa. Kalau dengan tadi kan 2% gitu, masa nungguin tiketnya laku. Saya mau tanya si penyanyi ini dibayar apa enggak? Kalau aku mau enggak, dia dibayar tentu kan. Masa penciptanya nungguin hasil tiket? Itu bener sih kan? Hatinya di mana orang banyak? Bang, kalau bisa dilihat bagaimana dampak kasus ini terhadap industri musik Indonesia khususnya terkait hak cipta? Ya harus tahu dulu. Mendingan belajarnya dulu semuanya. Nah yang ini dibenerin. Itu loh menurut saya. Jadi saya bicara semuanya. Semua yang ngerti itu hak cipta itu apa sih? Ya. Dari dulu saya nggak pernah mau ikut loh. Yang namanya publisher. Saya nggak pernah percaya begitu. Sekarang nih yang ada nih jual LMK di LMK dipotong sekian persen LMK kita udah berapa duit. Saya pernah dapat 11 juta berapa tahun. 11 juta buat apa sih? Bukan ngomong yang kecil, enggak, 11 juta berarti harganya apa? Di Spotify 100 juta lebih, dapatnya pun nggak ada. Seperak aja nggak ada. Siapa yang mau sekarang? Ini apa yang mau ditanya? Orangnya. Kalau saya bilang sih aturannya benar, orangnya yang paling nggak benar gitu. Bubarin semua nih, kayak LKM nggak ada gunanya. Saya tuh pengen orang sebenarnya kalau kasih saya yang ini kita sebagai pencipta nih ada karya ya, dan laku nih kebetulannya langsung aja pemerintah kayak zaman dulu ada cukainya, bayar aja cukainya ya, sesuai dengan ini bayar pajak kalah urusan nih antara kita dengan pemerintah, nggak ada urusan dengan lain. Ngapain nggak usah ada, ngapain ada tuh LMKN, LMK ngapain? Coba lihat buat apa? Transparan aja. Dikasih tahu. Saya bilang saya bikin LMK, saya bilang ini sekarang yang penting buat kalian transparan. Kasih tahu. Pengikutnya berapa LMK? Ciptanya itu berapa? 2 orang paling enggak, ya kan? Dapatnya berapa? Siapa yang dapat berapa? Kasih tahu. Kalau sekarang yang kira-kira belum dapat belum dapat lah hasilnya, dia yang ini bantuin aja lah, sesuai yang ada duitnya. Kita nggak kayak gitu sih, kenapa mesti jadi ribut? Iya. Apa Bang harapan Abang terhadap penyelesaian kasusnya Abang? Dia banyak aturan yang harus diganti. Pemerintah harus diganti dulu, orangnya diganti. LMK itu dulu. Dan
Kalau bisa emang langsung ke pemerintah. Nggak usah ada yang tengah-tengah. Nggak usah ada yang tengah-tengah. Bang, ada pesan nggak yang ingin sampaikan kepada musisi lain terhadap pentingnya menghormati hak cipta itu? Ya semuanya orang kan juga merasa lah, masing-masing merasa dirinya tuh bahwa kita nih, saya lihat di dua tempat ya, saya bukan hanya pencipta, saya juga penyanyi. Saya nyanyi apa yang saya buat. Kebetulan saya nyanyi yang teman-teman saya yang aja, yang teman saya bikin aja, yang saya coba bantu dia supaya jadi ini. Banyak lagu-lagu yang sebenarnya orang nyanyi itu juga penyanyi pengen lagunya lah, bikin lagu supaya laku, kan begitu kan? Ya nggak, supaya terkenal, kan gitu kan? Saya nggak gitu. Kan? Lagu saya zaman dari tahun yang pertama kali aja ada lagu namanya tadi Negeriku Cintaku, Negeriku lagu 9 menit. Saya mau merekam, saya mau tanya yang punyanya, yang bikinnya nggak bakal terekam, yang ngerekamnya siapa? Saya suka aja ada sesuatu yang lain daripada yang lain, beda gitu. Saya suka lagu ini, gila nih, lagu aja kagak laku lah, lagu dari mana? Tapi akhirnya setelah 20 tahun ternyata orang juga, oh iya ada lagu kayak begini, ada orang yang tiap hari harus denger itu lagu ini, cerita betul. Ini lagu membuat saya membangkit saya jadi kayak, itu kan bukan ini saya, tapi saya pengen lagu itu tuh, oh ternyata bisa diterima walaupun lagu susah, gitu loh. Bang, jika Fidel Diano ingin menyelesaikan masalah ini secara damai, apa yang abang harapkan dari pihak abang sendiri? Ya, terutama deh, kalau sekarang kan laju masa itu laju dengan ada yang udah kita pribadi lawyer kan berarti udah ada keputusan nggak ada aturan yang harus dilewati di sini. Tapi kan Bang Marwan sebenarnya kan masih terbuka. Tapi kan ini kan ketahuan sekarang dia tahu di gimana. Saya tanya sama Anda nih, dia tahu itu sekarang di video kayak gitu. Ya, Anda tangan sesuatu yang lain sebenarnya nggak ada. Yang sebenarnya yang kena kan bukan dia aja. Si ini yang ngedarin siapa ya? Tapi nggak dibilangin gitu. Ya kan? Ini kan pemerintah. Belum, saya mau kasih tahu lagi nanti. Ada yang namanya sekarang udah ada satu ke Spotify. Tapi itu bohong. Itu apa namanya? Apa dibilangnya? Lu tahu Jamaswell ya? Jamaswell. Nah, itu bener nggak? Tahu nggak lo apa? Jamas. Itu ada orang masuk Spotify nggak ada tuh, sebenarnya nggak ada yang kasih tahu. Saya cuma kebetulan saya nanya langsung, itu masih ada videonya, gue suruh take down kan semuanya. Kok ada nih lagu, tapi AI. Tapi lagu dia semua pelangi dalam hari ada lagu itu. Berarti nggak cuma nanya video ya? Nah, maksud gue, ini kan di luar ini kan, kok nggak ada yang tahu? Itu bajakan udah ada di Spotify, kok nggak tahu? Siapa yang sekarang mau ngurusin ini? Pengen tahu? Kalau kita terus tegang lagi, tapi kan Spotify-nya berapa? Jutaan juga. Mau bilang apa? Bang, tapi ketika tahu kemana. Bang sedikit, saya mau nanya balik lagi. Ketika akhirnya tadi ada terkesan, wah pencipta lagu itu dengan kasusnya abang nih, maaf, hanya cuma bertujuan untuk pengen minta duit nih, pengen minta ini. Saya tahu saya bukan orang kayak gitu. Pencipta tuh bukan begituan, jadi ratain semua, nggak gitu lah.